Kita nyampe sana tuh maghrib. Kita nunggu tuh lah bang di panggung kan. Kita nyampe sana tuh itu nggak ada orang. Nah ini teriak bang, lari bang. Kayak bingung dong. Nanya sama Eni, kenapa nih lari? Dia bilang, pas aku selesai kencing, pipis, buka pintu toilet, ada wanita, ada cewek pakai baju putih berdiri, rambut panjang. Nggak natapku, cuman tetap ke bawah gitu bang, berdiri. Inisiatif bang, entah dapat kekuatan dari mana ini. Teman-teman motor yang di motor ini cuma ber-6 orang kan, karena kan 2 cewek. Iya. Iya dong, tinggal 6 kan laki-lakinya kan. Entah dapat kekuatan dari mana, itu mobil bang, walaupun ada orang di dalamnya penuh, bisa diangkat bang. Hah? Bisa diangkat loh sama mereka, saking ketakutannya. Ya udah bapak itu ngomong lah ke kami. Kalian malam ini jangan ada satupun buka pintu rumah atau keluar rumah. Nah aku penasaran bang, kenapa pak emang pak? Dia jawab bang, karena di sekitaran rumah sekarang ini itu ada sosok tanpa kepala sedang keliling-keliling di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seru. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalaman ya ketika ia sedang di Riau. Dan gue nggak tahu percis nih tentang Riau ini seperti apa. Dan di sini narasumber gue akan menjelaskan semua kejadian-kejadian ketika ia sedang berada di kota Riau tersebut. Dan ternyata nih serem banget ini kejadian. Dan penasaran sama siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Bang Rizky. Selamat malam bang. Apa kabar nih Bang? Baik bang. Alhamdulillah. Bang ini jauh-jauh dari Riau atau gimana? Aku tuh awal dulu di Riau, sekarang tapi aku tinggal di Jakarta bang. Oh. Ya. Oke. Karena aku ikut label di Jakarta, label musik. Oke, berarti kerjanya Ya. di Jakarta. Aku ya namanya barometer musik Indonesia di Jakarta, ya aku ke Jakarta, harus ke Jakarta kan. Oke, dan Bang Rizky ini juga ada salah satu anak band ya? Iya bang. Penyanyi lah sekarang. Penyanyi Kalau ya? sekarang penyanyi. Oh sekarang penyanyi. Iya. Oke. Ini berarti genrenya alternatif. Alternatif bang. Oke, Pop, dan alternatif ya itulah. di deket tanggal-tanggal segini juga katanya ada mau launching album. Bener bang, rilis lagu sih aku. Wah, ini lagunya berkaitan tentang apa yang bakal diceritakan sama Bang Rizky ini. Bener bang. Wah, ini gak nyangka sih ini kok bisa Bang, misalnya kok sampai seperti ini nih gara-gara si kalung itu. Sadar gak sih apa yang lu perbuat tuh? Gue tuh pas saat melakukan itu gue nggak sadar bang, gue bener-bener tol. Dan gue sadarnya setelah kejadian. Jadi ibaratnya gini, penyesalan itu datang di akhir. Iya bener sih. Iya dong. Bener. Kalau di awal pendaftaran. Iya bener, kalau di awal pendaftaran. Iya dan semua itu ada pembelajaran Iya tersendiri. bener bang. Dan launching album ini di tanggal 20. Tanggal 20 nanti lagu yang tentang Si Dea ini bakal ada bang. Oke, dan termasuk sama kisah yang bakal Iya, diceritakan. karena di lagu ini memang Dea ini ya memang mereka kisah-kisah ini, kisah nyata ini gitu. Kacau banget sih. Oke, Bang, ditahan dulu untuk ceritanya. Siap bang. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Bang Rizky seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam yang mempunyai kisah pengalaman horor, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang, sudah siap? Siap bang. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Oke, Bang Rizky. Ya bang. Bang, ini kejadiannya sebenarnya seperti apa sih Bang? Silahkan Bang. Jadi gue mau ngasih tahu background gue dulu bang. Oke. Ya dong, gue mau ngasih tahu background gue dulu. Gue ini lahir di Lampung. Oh. Gue lahir sebenarnya di Lampung bang. Oke. Umur 6 tahun itu gue dibawa ke Dumai Riau sama orang tua gue. Bang.
gitu. Jadi umur 6 tahun tuh gue dibawa ke Riau sama orang tua gue. Nah karena orang tua gue tuh pindah kerja di situ bang, dari Lampung pindah kerja ke Dumai. Udahlah, gue ikut dong, gue sekolah di situ. Di kelas 6 SD itu orang tua gue pindah lagi ke Lampung bang. Oh balik lagi? Orang tua gue pindah ke Lampung. Nah karena gue udah nyaman di Dumai, gue banyak ngelihat teman-teman main musik di Dumai. Oke. Ya dong, gue ngeliat festival musik, acara-acara musik dulu kan lagi gambar ya kan. Banyak di Dumai gue ngeliat. Nah, gue nggak mau bang ikut mereka ke Lampung bang. Gue tetap di Dumai. Gue nggak mau ikut orang tua gue ke Lampung tuh. Gue tetap di Dumai. Gue bilang, gue di Dumai, gue bisa ngontrak rumah sendiri. Itu bang. Walaupun ada saudara gue ya di sana ya, ada berapa saudara-saudara dari bapak gue. Gue bilang, gue tinggal di sini, gue ngontrak sendiri. Gue bisa biaya sendiri. Nah itu bang. Memang gue tuh emang orangnya dari kecil tuh mandiri. Gue nggak pernah nyusahin orang tua. Kalau mau beli baju, beli celana, beli apapun itu, gue nggak pernah minta sama orang tua gue. Gue pasti nyari sendiri bang. Dengan apapun caranya. Gue dulu, ya apa dagang apa ya gue pernah lakuin bang waktu kecil. Kecil banget ini. Iya. Itu jangan ke dagang bang. Mulung gue pernah bang. Itu. Mulung gue pernah di sana waktu kecil. Sekolah gimana nih? Ya sekolah gue teraman. Gue sekolah kan pagi. Pulangnya gue dagang. Lo tau gue dagang apa bang? Dagang duku, durian. Gue ikut bang sampai ke Bagan Batu sama pedagang-pedagang durian. Nah itu gue waktu kecil bang. Demi ya gue nggak mau nyusahin orang tua gue awalnya. Gue nggak mau nyusahin orang tua gue ya apa gue beli sendiri lah. Gue bisa minta sendiri karena gue tahu keadaan ekonomi mereka gitu loh. Gue nggak tipe orangnya gue nggak mau nyusahin lah gitu. Ya udah mereka pindah ke Lampung, gue tetap di sana, gue ngontrak rumah bang sendiri bang. Gue nggak mau nyusahin saudara-saudara gue juga, gue nggak mau. Gue misah tuh bang sama mereka. Nah itu background gue di situ. Dan sampai waktunya itu gue kelas 2 STM bang. Gue bukan masuk STM kan. Kelas 2 STM itu gue baru lumayan jago bang main musik bang. Lumayan jago. Lumayan jago nih gue main musik nih. Dah itu zaman-zamannya itu gue ikut festival musik tuh bang. Adu gengsi lah di sana gitu loh. Kalau di sana itu kan pokoknya sekitar Riau itu kan kalau ada festival musik di tahun itu bang. Itu semua adu gengsi pasti bang setiap kota gitu loh. Pasti bang adu gengsi setiap kota itu di sana. Itu nggak ada yang mau kalah gitu loh. Makanya harus bagus. Ya memang harus jago-jago nunjukin skillnya gitu loh. Nah gitu. Tapi bang, nih gue masuk sedikit nih, gue cerita dikit nih. Di sana itu bang, gue pernah dulu pas gue main musik di studio band bang. Lo bayangin. Ini pas latihan ya. Itu ada botol aqua bang. Di atas sound system. Dekat gue main latihan band. Itu botol aqua kecil ya. Botol air mineral kecil. Yang segini? Iya, yang segini lah. Oh. Yang sedang. Itu bang, tiba-tiba melayang bang, lempar. Lu bayangin. Kaget gak lu? Beneran? Melayang bang. Itu semua bang. Di dalam studio. Lari berhamburan keluar bang. Lu bayangin bang. Itu ya. Maaf ya, di sana itu mistisnya ngeri bang. Kalau orang sana tahu lah pasti gitu loh. Itu setiap malam kalau lu pada mau ngelihat bola api terbang mondar-mandir, lihat aja ke langit. Bola api? Iya bang. Itu santet bang. Astagfirullahaladzim. Di rumah tangga apa itu ya Allah? Bola api. Kalau di sana tuh namanya 7. Jadi kalau ada yang lewat, kita sebut nih bang, sambil tunjuk. 7 sampai 7 kali itu meledak bang. Nah, itu meledak berarti santetnya gagal. Jadi itu setiap hari bang, nggak usah ditanya. Kalau lu mau lihat bola api, setiap hari lu ke Dumai, Riau, ke Sungai Paning, pokoknya daerah Riau, lu kesana, liatin langit. Mulai jam 8 malam pantengin langit. Lewat bang. Serem banget ya. Nah, jadi di sana itu ya seperti itu. Karena kan memang, ya mohon maaf nih untuk warga di sana di tahun yang dulu ya.
Itu kan memang masih perkampungan ya, masih belum terlalu kota lah ya. Hal-hal mistis tuh masih kental lah di sana gitu bang, gitu loh. Ya itulah background gue ya kan. Setelah itu jadi di tahun 2007, nih di tahun 2007 itu ada festival musik di Sungai Paning Riau bang. Disinilah awal semuanya nih. Awal semuanya kisah nyata ini yang gue ceritain ini terjadi bang. Tuh di 2007. Jadi ada festival musik di sana di tahun 2007. Gue dan teman-teman band ikut bang. Nih, gue kasih tau dulu nih, gue vokalis bang di band itu. Gue vokalis. Kita ikut lah kan ke Sungai Paning nih. Nah, kita dapat jadwal itu terakhir bang, malam. Nih, sumpah demi Allah, gue nggak pernah main di Paning, baru ini bang. Baru pertama kali? Baru pertama kali itu gue main di Paning. Biasa kalau ke Duri, sama Pekanbaru, gue sering lah. Ke Bagan Batu gue sering. Tapi kalau ke Sungai Paning baru itu. Dan gue nggak tahu bang Sungai Paning ini seperti apa kotanya itu gue nggak tahu tempatnya. Karena kita lihat adu gengsi ya kan, sikat ayo gitu. Gue bilang sama teman-teman sikat aja ayolah daftar. Itu pendaftaran dulu 50.000 pendaftarannya, hadiahnya 1 juta lah. Ya, dulu hadiah 1 juta lah. Dulu memang 1 juta sih dulu bang. Festival musik tuh memang 1 juta lah dulu hadiahnya. Gede itu. Iya. Kecuali kalau memang festival band Seriau, Sumatera itu gede lah bang. Itu bisa sampai 5 jutaan lah hadiahnya. Itu yang kita incar gitu loh sama nama ya kan. Kalau nama kan kalau menang kan di luar kota gitu, wah jadi raja di kota sendiri ya kan. Iya benar. Kayaknya masih zaman umur segitu kan masih ego-egonya bang, masih idealis lah gitu loh. Gak usah muda, tapi gue gak mikir pasar, gue idealis gitu umur segitu. Gue pengen jadi raja di musik gitu. Nah, ikutlah bang. Jadi kita jalan dari kota Dumai, itu kita charter angkot bang, sewa angkot. Sewa mobil angkot, yang bawa itu teman kita juga. Jadi itu berangkat itu di dalam angkot itu ada 8 orang. Terus sama teman yang naik motor ada 4 motor bang. Gitu, ada 4 motor saling berboncengan. Nah, cewek 1 di dalam angkot, 2 di motor. Karena kan memang pacarnya yang 2 naik motor. Yang cewek yang 1 di dalam angkot ini pacarnya teman saya bang, pacarnya basis main bass saya. Itu pacar main bass saya. Nah, itu dalam angkot kita jalan dari kota Dumai menuju ke Sungai Paning itu kita berangkat siang bang. Kita jalan siang, ya memang pas jalan itu kiri kanan hutan beneran. Hutan. Iya, kiri kanan tuh hutan bang. Lu jalan lintas itu seperti jalan lintas sana tuh kalau orang ini nggak bohong, orang Paning mungkin tahu. Orang sana tahu lah gitu loh. Nggak bohong aku. Kiri kanan itu hutan gitu loh. Dan itu lu nemuin rumah, jangan kan rumah, warung aja nggak ada loh bang. Jalur provinsi nih? Iya bang. Ya jalurnya itu jalur emang mau penyeberangan dari Paning ke Bengkalis. Jadi nyebrangnya itu lewat kapal. Nah jadi gini, itu penyeberangan kan cuma sampai sore. Jadi kalau udah malam itu nggak ada lagi kendaraan lewat mau nyebrang. Karena kan kendaraan yang lewat situ cuma pengen nyebrang. Gitu loh. Kendaraan yang lewat situ cuma pengen nyebrang ke Bengkalis. Nah, setelah sore itu udah nggak ada. Paling kalau ada pun kendaraan nyampe sore situ berangkatnya besok pagi bang. Nyebrangnya itu besok pagi. Nah jadi ya di sana itu kan memang terkenal lautnya. Lautnya, hutannya. Itu terkenal bang, mistisnya. Kalau lautnya tuh aku dengar-dengar dulu ya. Dengar-dengar dulu ya. Ini dengar kabar dari orang tua sana itu. Jadi kalau kita di atas kapal di sana, di laut sana, kita di atas kapal, kita nggak boleh nyanyi lagu Lancang Kuning. Lancang Kuning? Ya. Apa nih lagu apa? Itu Lancang Kuning itu bang. Aku dengar-dengarnya seperti itu. Lancang Kuning ini kalau ada yang berani nyanyi di atas kapal, lagi jalan di sana, kapalnya pasti tenggelam bang. Karena memang lagu itu liriknya gitu. Lancang kuning berlayar malam. Alamatnya kapal akan tenggelam. Itu liriknya bang. Ini di sana tuh kalau orang sana
pasti tahu lah bang, mistisnya di sana itu seperti apa, kentalnya seperti apa. Ngeri bang. Gitu loh. Jangankan itu, lu mau ngelihat bola api, pocong, kunti, mudah bang, serius. Nggak susah lo nyarinya. Itu zaman itu gitu loh. Nah jadi ya itu misalnya di situ lah, maksudnya itu kan penyeberangan ya. Kita tuh dikelilingin laut dan hutan itu berdekatan gitu loh. Jadi kan lo bayangin aja, memang kan tempatnya mereka nih bang. Iya. Ya dong, dimensi mereka kan kayak kalau udah kayak gitu kan gitu loh. Apalagi di tahun-tahun itu kan tahun 2000 sampai 2007 sampai 2010 aja masih hutan itu. Dan itu di Sungai Paning itu bang, rumahnya rumah-rumah panggung semua bang. Rumah panggung tuh jadi itu rumah kayu, naik tangga kecil, bawahnya di kolong nih bang. Iya. Tahu dong kolong. Dan itu setiap rumah nggak ada tetangga. Yang gue lihat ya, gue nggak tahu lah kalau pelosok sana lagi gue nggak tahu ya bang ya. Karena kan gue kan cuman sampai acara panggung, habis itu mau pulang. Ya dong. Yang gue ketemuin di situ cuman rumah ya itu. Jadi ini ada gang kecil masuk tanah-tanah kuning. Ini ada rumah satu dikelilingin hutan. Begitu. Gelap, dan itu gelap beneran gelap. Di sana itu gitu. Ya bayangin aja. Seramnya seperti apa begitu dah. Itu kita nyampe sana tuh maghrib ya. Kita nunggu tuh lah bang di panggung kan. Kita nyampe sana tuh itu nggak ada orang. Di panggung itu nggak ada orang bang, tapi alat musik ada. Modelan panggungnya seperti apa nih? Modelan panggungnya itu panggung biasa, panggung-panggung ya bukan panggung rigging gede enggak lah. Panggung biasa yang namanya masih kamu kan panggungnya tidaknya tapi ada panggung lah. Tapi letak panggungnya itu ini gede gedung-gedung sekolah gitu nih. Di pinggir jalan gitu bang, di pinggir jalan lintas, pinggir jalan tadi. Di depan gedung ini jalanan, ini hutan. Ini panggungnya sebelah sini. Nah di belakang panggungnya ini hutan bang, kiri ini hutan, kanannya jalan. Oke. Nah toiletnya di belakang. Ini nih pas maghrib yang temen cewek yang diangkut tuh namanya Eni lah bang. Itu aku kasih tau lah namanya Eni gitu loh. Gak apa-apa ya gue nyebutin nama ya, di sini ya. Namanya Eni itu temen gue. Jadi Eni itu pengen pipis bang. Pengen pipis. Ya udah. Dia pergilah ke toilet sendiri. Mau jalan ke toilet itu nggak ada lampu, tapi di toilet ada lampu kuning. Oke. Lampu kuning, lampu ayam gitu loh. Lampu kuning kan. Karena posisinya itu maghrib aja, panggung belum nyala bang lampunya. Oh masih mati? Mati bang. Jadi posisinya panggung itu belum nyala lampunya, maghrib belum nyala. Dan gedung itu juga nggak ada lampu. Gedung SD? Iya, itu bener-bener gelap bang semua. Nggak ada lampu. Lampu penerangan kami apaan? Bulan. Sumpah bang. Ini acara festival musik, nggak ada pedagang. Nggak ada penonton. Di panggung itu cuman ada, di belakang panggung ya, 2 orang kru yang jagain alat bang. Itu pun di belakang. Aneh. Nah itu bang, kami di depan panggung nih, angkot kami parkir di depan gedung. Depan gedung ini kami parkir kan. Ya udah, teman yang cewek ini ke toilet. Ke toilet. Gak lama dari toilet dia lari bang, teriak. Si Eni nih teriak. Itu maghrib bang posisinya. Udah gelap tuh maghrib. Karena kan memang jeda waktunya maghrib di sana sama di Jakarta tuh beda bang. Oke. Gitu loh, jeda waktunya beda berapa menit gitu loh, jeda waktunya. Memang kalau sana maghrib udah gelap lah pasti. Nah Eni ini teriak bang, lari bang. Kayak bingung dong. Nanya sama Eni, kenapa nih lari? Dia bilang, pas aku selesai kencing, pipis, buka pintu toilet, ada wanita, ada cewek pakai baju putih berdiri, rambut panjang. Oke. Nggak natapku, cuman tetap ke bawah gitu bang, berdiri. Pas buka pintu, kaget lah lari ininya. Nah ya udah kami karena ya itu zaman itu genre kami memang metal ya bang ya. Metal gitu loh, maksudnya ya kayak aku aja dulu aksesorisku aja, aku kalau manggung aku pakai jubah kayak jubah hitam, kayak tahu kan, kayak pendeta gitu, kalung pentagram. Itu aku bang, aksesorisku aja itu, kalung aku pentagram dulu bang, segede ini nih pentagramku, itu bintang kebalik, itu aku pakai terus bang kemana-mana.
Itu aku masih pakai terus. Dan ini aku ceritain mundur dikit nggak apa ya. Mundur dikit, dan itu ada bang di saat pernah itu aku agak stres ya, agak pusing ya dengan masalah yang ada lah dulu di rumah itu kan. Jadi aku tuh pernah ke pinggir laut malam-malam jam 9 malam lah, aku ke pinggir laut di kota Duma itu. Jadi di pinggir laut itu bang, aku teriak bang. Aku teriak apa tuh? Aku teriak. Oh ya gue bilang, jin semua yang ada di sini, penghuni semua yang ada di sini, masuklah ke dalam kalungku. Buat apa? Nggak tahu bang, itu spontan aja bang. Aku nggak tahu, pas aku lagi stres, aku pengen ke laut. Di situ bang, aku di pinggir laut itu beneran aku teriak seperti itu bang, masuklah ke kalungku. Sampai itu, setelah itu kalung aku pakai terus, nggak bakal aku lepas bang. Banyak yang minta, nggak mau aku kasih. Maksudnya gini bang, aku berani karena ada ini gitu loh. Ada kalung. Iya, nggak entah kenapa ini aku berani nih. Ya dulu zaman itu ya maaf ya, aku sholatku masih, ya dong, sholatku masih ya berantakan gitu loh. Sholatku masih berantakan, ngajiku nggak jelas gitu loh. Maksudnya ya kita di musik genre, ya gue musik metal gitu loh. Sampai gue pernah manggung tuh muka aku sampai kuputih-putihin, kayak hantu bentuknya gitu loh. Maksudnya memang mendalami itulah gitu loh, gitu bang. Ya ini kita maju lagi ke acara festival band ya kan. Karena ini kalung tadi ini ada sangkut pautnya nanti nih sama kejadian itu, gitu loh. Jadi kita manggung itu selesai acara jam 11 malam. Jam 11 malam selesai acara dan di situ kita kalah bang. Kita nggak menang bang, sumpah, gue kalah di situ bang. Itu kesal sih, benernya kalah ya kan, kalah. Ya mungkin ada yang lebih bagus lah kalau aku bilang ya kan, kita kalah. Dan satu lagi, kenapa itu acara malam sepi, mungkin siangnya udah rame ya, gitu loh. Karena malam ini tinggal yang sisa-sisa doang kali ya. Cuma ada 4 band malam bang. Kami yang terakhir, bandku yang terakhir, gitu loh. Ya udahlah. Jam 11 malam selesai acara, selesai pengumuman, kita kalah. Ya udah kita siap-siap pulang dong. Ya kalau kita mau nginap di situ mau di mana? Kita bukan orang situ kan. Itu dong, kita menghemat biaya juga kan. Kita mikir, udahlah jalan pulang langsung. Nah, kita jalan pulang, dikawal nih sama motor, 4 motor di depan bang, angkot di belakang. Jadi motor nih di depan nih, 4 nih. Jalan pelan-pelan. Cuman baru jalan 1 kilo bang, 1 kilo lebih lah. Itu bang, Eni yang di dalam angkot ketawa bang, sumpah ketawa, kaget gak lu? Ketawanya beda bang, ketawanya tuh ya lu ketawa orang kerasukan gimana sih, ketawa kuntil? Maksudnya si Eni ini kerasukan? Kerasukan bang di situ bang, di tengah jalan pas kita lagi jalan pulang itu nggak ada bang kendaraan lain lewat selain kendaraan kami. Di tengah hutan loh itu bang. Maksudnya di pinggiran, dikelilingin hutan lah jalanan itu ya kan. Emang gak ada kendaraan lewat kan. Ini si Eni kerasukan bang. Ketawa, teriak, nangis. Panik dong bang. Satu dalam angkot nih panik nih bang. Termasuk aku kan di dalam angkot gitu loh. Ini panik semua bang. Ini gimana? Pegangin. Takutnya Eni lari keluar kan. Oh iya benar. Kalau lari keluar, otomatis kan susah bang nyari ya di tengah hutan. Gimana? Hilang anak orang gitu kan, maksud gitu maksudku gitu kan. Pegangin nih bang, pegangin semua, pegang kaki gue ini. Sumpah bang, aku 3 kali ditendang bagian dadaku. Ditendang. Kan aku di depan gini posisinya bang, sama ini nih. Yang lain, iya. Kan angkot kan kursinya kan hadap-hadapan. Dia posisi aku depan dia nih. Tendang bang, itu sampai ke pojokku bang. Pegangin lagi, tendang lagi. 3 kali bang tendang dadaku bang. Sakit banget. Itu tenaganya bang, bukan tenaga wanita lagi bang. Iya. Tenaganya udah beda. Itu saat kami, supir kan 1, terus di depan kan ada 1. Itu supir teman kami juga. Sisanya kan di belakang nih, ada 6 ya. Jadi yang lain pegangin, itu nggak kuat bang meganginnya. Rontak bang.
Karena dia pengen lari, pengen kabur keluar. Sambil itu berontak sambil ketawa-ketawa. Hahaha gitu Bang. Woi, ngeri. Sumpah Bang. Nah, itu sambil dia ketawa, aku sampai ditendang 3 kali. Ya kan? Aku sampai ditendang 3 kali. Nah, pengakuan temanku, aku kan nggak merhatiin kalungku Bang. Pengakuan temanku, drummerku, si Alek namanya. Alek bilang, itu pas si Eni ngamuk, itu kalung warna merah. Kalung yang gede. Pentagramku itu bersinar Bang. Warna merah. Alek posisi di mana? Alek di depanku. Megangin tangan si Eni Bang. Jadi si Alek bilang, itu kalung lu gue perhatiin, itu merah warnanya. Kayak sinar gitu loh. Karena pentagram kan. Iya. Karena mungkin ini ada hubungannya pas aku teriak di laut tadi. Dengan kekonyolanku ya. Kan aku kan memang di pinggir laut, bayangin aja di pinggir laut tempatnya mereka, tiba-tiba aku ngomong, teriak. Wahai jin-jin yang di sana, di sini semua masuklah ke dalam kalungku. Ini kalung bukan sembarang kalung, pentagram loh, bintang kebalik loh. Iya. Lambang mereka loh gitu loh maksudnya. Iya dong. Nah itu Bang. Udah, ini aku balik ini. Si Eni teriak-teriak nih Bang, kerasukan. Kita panik dong. Ini mau kemana gitu loh. Kita bingung, ini mau berhenti nggak mungkin. Ya otomatis udah lanjut jalan gitu. Lanjut jalan dengan cepat nih. Karena kan buru kota Dumai kan. Atau nyari tempat yang rame lah dikit tidaknya. Nggak nemu Bang. Jalan. Itu masih kerasukan ya. Itu sekitar 3 kilo jalan. Boom. Mobilnya terpuruk Bang. Pas jalan Tanah Kuning. Maksudnya? Bannya masuk separuh ke lubang Bang. Itu mobil nggak bisa jalan di pinggir hutan. Nggak bisa jalan Bang. Terperosok gitu? Terperosok. Itu mobil nggak bisa jalan. Separuh bannya masuk. Digas terus nggak bisa jalan. Ini posisinya ini masih kerasukan nih. Kami semua udah habis ditentangin nih Bang. Nah yang di luar gimana tuh? Nah di luar ini mikir kan. Ini gimana ya caranya? Kalau kami ikut turun bantu ngangkat kan nggak mungkin Bang. Ini bisa kabur kan. Oh iya benar. Inisiatif Bang. Entah dapat kekuatan dari mana ini. Teman-teman motor yang di motor ini cuma ber-6 orang kan. Karena kan 2 cewek. Iya. Ya dong. Tinggal 6 kan laki-lakinya kan. Entah dapat kekuatan dari mana. Itu mobil Bang. Walaupun ada orang di dalamnya penuh. Bisa diangkat Bang. Hah? Bisa diangkat loh sama mereka. Saking ketakutannya. Itu Bang. Bisa diangkat. Ngacara ngeluarin ban itu diangkat Bang. Beneran keluar bannya. Ini mustahil banget. Nah itu Bang. Ini. Kalau aku bilang sih. Ketika kita ketakutan. Tenaga itu datang Bang. Iya sih benar emang. Lu bayangin. Lu takut nih. Muncul Bang. Kekuatan itu muncul. Ini fakta Bang, ini nyata. Gue nggak pernah, gue kalau bohong nih, gue mati sumpah. Ini gue cerita nyata loh ini. Jadi diangkat beneran, diangkat tuh ban, kabuk, dipindahin Bang itu mobil. Keluar dari lubang karena masuknya tuh emang dalam kan Tanah Kuning. Gue Tanah Kuning ada lecah-lecah air. Ya itu kok digas juga nggak bakal jalan kan. Udah diangkat tuh, keangkat keluar tuh Bang mobil Bang. Angkotnya. Jalan lagi tuh kami tuh. Temen yang motor ngasih apa-apa. Udah selesai, ayo jalan. Posisinya ini masih kemasukan. Ini kerasukan nggak hilang-hilang Bang. Jalan nih kan. Nggak berapa meter Bang, berapa ratus meter jalan. Tiba-tiba teman yang di motor 4 orang ngasih apa-apa. Berhenti. Suruh berhenti. Ini posisinya di jalan lintas tengah hutan ya. Kiri kanan hutan nggak ada rumah ya. Suruh berhenti. Aku nanya Bang ke temen yang di motor, lo jendela. Kenapa berhenti? Dia jawab, ada gerombolan babi lewat. Babi? Nah, gerombolan babi sedang melintas Bang. Mana Bang? Tuh di depan. Aku lihat Bang. Sumpah kami yang di dalam angkot nggak ada ngeliat 1 ekor pun babi Bang melintas. 1 ekor pun nggak ada babi yang melintas Bang di depan mobil. Tapi motor nih ngeliat ya? Motor ngeliat Bang. Makanya kami disuruh berhenti. Itu gerombolan babi pada lewat. Nah itu Bang. Jadi kami gak ada yang ngeliat. Mereka bilang ngeliat. Ya udahlah kita fokus ke ini nih ya kan. Bodoh amat lah sama babi-babinya gitu ya kan. Yang aku lihat cuma asap tebal gitu loh. Kumpulan asap yang aku lihat cuma di depan mobil ini. Cuma kumpulan asap gitu loh. Ya udahlah. Setelah babi itu lewat kata mereka. Ngasih aba-aba. Ayo lanjut jalan. Ya setelah kita pikir-pikir kan, ini nggak bakal bisa, ini masih 4 jam, sekitar 3 jam lagi baru kita bisa nyampe ke kota Dumai Riau. Kalau jalan cepat ya 3 jam, kalau jalan lambat, ya dong.
atau mau nyari rumah yang tempat keramaian juga lu gak bakal nemu ya. Gitu loh, di jam segitu siapa gitu loh. Tengah malam nih. Nah itu bang, tengah malam. Lu bayangin di tengah hutan gue, tengah malam. Kejadiannya semua. Udah, inisiatif. Nih bilang nih, ngomong nih ke yang punya, yang naik motor nih. Lu 2 motor atau 2 motor, kita berhenti dulu di sini. Coba selidiki di mana rumah warga terdekat di sini bang. Oke. Motor dulu nih nyelidikin nih bang. Iya. Motor nyarilah. Nggak lama, setengah jam motor balik bang. Ada nih rumah warga dekat sana. Tapi kita nggak tahu ada orangnya atau enggak. Ya udah, kita coba aja dulu ke sana. Kita jalan menuju sana bang. Itu jalan menuju rumah warga itu bang. Beneran itu jalannya. Pas satu mobil, tanah kuning, kiri kanannya hutan bang. Itu jauh bang, dari jalanan raya ini jauh bang. Jalan utama jauh? Jauh bang. 10 menit baru ke dalam. Lumayan juga. Jauh bang. Itu jalan tanah kuning gelombang-gelombang gitu. Dan ini kiri kanan itu pohon besar. Pohon besar-besar bang. Ya udah, kita nyampe di rumah itu, rumahnya rumah panggung. Banyak rumahnya. Cuman satu bang. Cuman satu-satunya itu rumah panggung. Dan itu nggak ada lampu di luarnya, gelap. Nah, ketok lah. Ketok, keluar bapak-bapak bang. Oh, sekitar umur 45 tahun lah bapak itu. 45 tahun 50 lah ya. Nah, gitu. Keluarlah bapak-bapak ya kan. Kita izin, kita cerita ke bapak itu, kita minta tolong nih. Pak, teman kami ada yang kerasukan, kami mau pulang ke kota Dumai. Bisa minta tolong dibantu dulu pak. Kita bilang itu. Nah alhamdulillahnya nih, bapak ini ngizinin kami masuk bang. Alhamdulillah ya. Ya, bapak ini mau bantu, ngizinin kami masuk. Ya udah, yang ini dibawa masuk duluan nih. Yang ini dibawa masuk duluan, dibaringin di ruang tamu, dibaringin pakai bantal, dipegangin tangan kakinya. Nah, gue masuk terakhir bang. Gue masuk terakhir. Pas gue mau masuk, baru ngelangkah ke atas mau masuk pintu. Itu gue lihat bang, di dindingnya itu ada lukisan gede bang. Satu dinding lukisannya ya. Gede bang, itu lukisannya bang. Gue pantengin, gue tatap itu lukisan. Itu gambarnya cewek pakai gaun warna hijau. Itu sedang nari di laut bang. Dan itu seperti hidup bang lukisannya. 3D gitu? Enggak. Lukisannya tau nggak dari apa? Pahat batu bang. Jadi pahat batu ditempel di kayu, taruh di dinding. Itu lukisan nimbul bang, kayak gini nih. Bukan lukisan gambar, enggak, lukisan tuh nimbul. Pahatan nih ya? Pahat bang. Itu gue pantengin, gue liatin, gue pelototin bang. Ini lukisan kayak ngeliatin gue gitu loh. Kayak nyala beneran. Itu lukisan seram bang. Gue ngerinding loh pas naik. Gue pas naik rumah itu merinding kan. Yaudahlah, gue masuk lah. Ya kan, tutuplah pintu ya kan. Nah, si bapak ini yang punya rumah, untungnya dia bisa bang ngeluarin jin yang ngerasuk ke Eni ini bang. Gitu loh, untungnya ya. Nah, caranya bapak ini ngeluarinnya, jadi jempol kakinya Eni ini dijepit bang sama ini bang. 2 ini bang. Ya dijepit gini jempolnya bang. Dengan baca bismillah ya. Dijepit. Itu sumpah demi Allah bang. Eni itu teriak bang. Aduh sakit. Ampun. Itu teriakannya bang. Yang gue dengar. Itu teriakannya bang. Itu terjadi selama setengah jam bang. Bapak itu bilang keluar nggak? Keluar nggak? Kalau nggak keluar, cabut-cabut nih jempol kakinya nih. Itu yang ini kerasukan cuma ngomong, aduh sakit ampun itu doang. Setengah jam baru pingsan ininya bang. Setengah jam digituin baru pingsan, pingsan. Ini pingsan. Ya udah bapak itu ngomong lah ke kita kan. Ini tolong dijagain. Kalian kalau mau tidur jangan tidur mati, bilang bapak itu. Bahasanya gitu dulu bang, jangan tidur mati. Tidur ayam aja. Karena apa? Takutnya nanti kalian tidur, dia kerasukan lagi, dia lari keluar. Ya dong, dia lari keluar, nggak bakal bisa dicari. Kata bapak itu, mau dicari di mana hutan begini? Nah itu bang. Ya udah, kita jagain lah ya kan. 1 jam bang, itu sekitar jam 2. Eninya bukan kerasukan bang, Eninya bangun nih bang, bangun kan.
Eni bangun tiba-tiba aku mau pipis. Ya udah, karena kita ngelihat dia kayak orang normal ya kan. Ya udah pipis lah, minta temenin sama 2 orang cewek ini nih. Nah, udah ditemenin kan. Baru jalan berapa langkah, Bang? Ini lari, Bang. Lari. Ini lari sambil teriak. Gitu. Bang. Itu, Bang, kami yang lagi baring bangun langsung lari, Bang, kejar tuh ini, tangkep, Bang. Tangkep ini sambil teriak-teriak tuh, kamu berontak-berontak, tangkep, bawa lagi ke tempat tadi tuh. Dibaringin lagi, pegangin lagi. Nah, bapak yang punya rumah datang lagi. Keluar dari kamar kan. Kerasukan lagi ya? Iya, Pak. Udah dijepit lagi, Bang. Dijepit lagi nih jempolnya. Teriak lagi. Nah, itu setengah jam lagi tuh. Jepit sampai dia pingsan. Nah, ini pingsan. Ya udah, bapak itu ngomong lah ke kami. Kalian malam ini jangan ada satupun buka pintu rumah atau keluar rumah. Nah, aku penasaran, Bang. Kenapa, Pak? Aku nanya dong. Iya, benar. Ya, nggak penasaran. Kenapa, Pak? Emangnya, Pak? Dia jawab, Bang. Karena di sekitaran rumah sekarang ini itu ada sosok tanpa kepala sedang keliling-keliling di rumah. Maksudnya di luar gimana? rumah. Makhluk tanpa kepala sedang muterin rumah, Bang. Itu maksudnya jin ini ya? Iya. Itu bapak itu, Bang, yang ngomong, bapak punya rumah. Itu sekarang. Itu ada makhluk tanpa kepala lagi muter-muter di rumah nih, keliling-keliling. Makanya jangan ada satupun yang keluar rumah. Di situ, Bang, pas bapak itu ngomong itu, kami panik, Bang. Lu pengen nggak panik, Bang? Setan itu ada loh di luar gitu loh. Di luar ada, di dalam ada. Ngeri. Gue gimana nggak panik, mau tidur gimana, coba kan? Ya udahlah, nggak ada yang keluar rumah tuh malam tuh. Saling jaga-jaga aja ya kan, tidur ayam. Mau aku tuh pakai selimut, aku tutup semua muka tuh. Ya kan, karena bapak tuh ngasih selimut kan. Tutup langsung semua muka nih, kayak ketakutan nih ya kan. Sampai lah pagi, Bang. Sampai pagi tuh nggak ada kejadian apa-apa sih, aman lah pagi. Nah, itu pagi jam 6 pagi itu bangun lah. Itu udaranya enak, Bang. Sumpah, lu bayangin aja lu di hutan, pohon banyak, udara enak gak kalau pagi? Segar, Bang, udara. Nah, itu nggak ada kejadian apa-apa. Ya udahlah. Kita siap-siap, bapak itu ngasih teh ya kan, ngasih teh. Udah kita ngeteh dulu. Siap-siap pulang, udah kita berangkat tuh. Kita pamit lah bapak itu tadi. Nah, si ini gimana keadaan? Si ini udah baik, Bang. Cuman karena jempolnya dijepit, itu kesakitan dia, Bang. Itu sakitnya itu baru terasa kalau dia sadar, Bang. Itu pincang loh di jalan. Karena kan emang lu bayanginnya jempol. Sakit loh itu, Bang. Jadi udahlah kita pulang ke Kota Dumai. Pagi nyampe sana tuh zuhur, Bang. Itu nggak ada kejadian apa-apa. Aman lah, gak ada kejadian apa-apa. Nyampe di Kota Dumai habis zuhur, yaudah kita pulang ke rumah masing-masing, Bang. Yeah. Pulang ke rumah masing-masing. Nah, ini karena gue takut, Bang, tinggal sendiri di rumah. Gue kan ngontrak sendiri, ya dong. Gue takut dong. Gue bilang sama temen gue tinggal rumah lu. Karena kan dia ada abangnya, istri abangnya, dia berdua. Siapa nih namanya? Namanya, abangnya ini Ose, Bang, namanya, Bang. Gue manggilnya Ose lah. Yang istrinya ini, gue nggak, Karina lah namanya. Nah, yang ini nih teman gue ini kembar, Bang. Oh. Jadi gue manggilnya itu Sandi sama Wendy. Sama Windy gitu. Itu gue manggilnya. Ya udah, gue tinggal rumah lu ya, gue bilang. Dia tuh jualan burger, Bang. Burger yang 5.000-5.000-an lah, di depan rumah ada jagang kan gitu loh. Ya udah. Nah, gue tinggal rumah dia nih. Karena gue gak berani, Bang, pulang ke rumah gitu. Ntar gue kan gue tinggal rumah dia. Semalam itu nggak ada, Bang, kejadian apa-apa, nggak ada. Sampai malam, sampai pagi nggak ada kejadian apa-apa, Bang. Aman lah, kita tidur aman lah. Nah, pas abis maghrib, Bang, ini gua, Windy, Sandi, sama Ose yang dagang burger lagi di luar dari teras nih. Istrinya Ose ini karena ini di dalam, Bang, lagi nonton TV. Kita semua di luar kan. Tiba-tiba itu abis maghrib itu. Istrinya ini teriak, Bang. Teriak. Kaget dong. Ini kenapa dia teriak? Kami masuk ke dalam. Ternyata kerasukan, Bang.
Kak Rina ini kerasukan nih. Kerasukan, teriak, nangis, ketawa, teriak, nah itu terus. Wah, aku mikir, ini jangan-jangan ada kaitannya sama yang kejadian di Sungai Paning. Aku mikirnya seperti itu, Bang. Ya dong, karena kan cuma jeda sehari ya. Jeda sehari terjadi di sini gitu loh. Kota Dumai. Ya udah, teriak-teriak, kita pegangin. Nah ini Bang, kasihan sih aku ngeliat Karina, kasihan lah. Itu selama 3 hari, itu jin itu Bang, masuk, keluar, 1 jam masuk nih, terus keluar, hitungan setengah jam masuk lagi Bang, keluar, gitu terus Bang. Kenapa sih? Kok begitu? Gitu terus, itu sampai makan aja susah loh Bang. Makan susah, muka ada pucat, cuman minum air putih, kasihan loh, sampai makan disuapin loh sama suaminya, kadang. Itu dikit doang Bang, karena masuk terus, masuk keluar. Nah itu kita belum tahu ya Bang ya, siapa yang masuk ya. Karena kan posisinya gitu, setiap 1 jam udah dia keluar. Terus setengah jam masuk lagi gitu loh. Sampai 3 hari. Nah yang hari ketiga, dia masuk tuh Bang, habis Isya. Habis Isya tuh masuknya. Habis Isya kan, masuk. Teriak-teriak, nangis. Gue penasaran Bang. Gue beraniin aja nih diri nih. Gue ajak ngobrol Bang. Gue ajak ngobrol nih, lagi kerasukan nih. Gue ajak ngobrol. Gue bilang, kamu siapa? Nah ini Bang, menarik nih. Dia ketawa Bang. Gue ajak ngobrol dia malah ketawa ya kan. Gedeg juga kan ya. Dia ketawa. Cuman ketawa tuh gue ajak ngobrol. Kamu siapa? Gue tanya lagi. Terus dia jawab Bang. Evi. Ya. Tuh Bang. Dia cuma jawab 1 kata, Evi katanya. Kamu perempuan? Gue tanya gitu Bang. Dia ketawa lagi. Habis itu keluar Bang. Habis itu keluar, pingsan. Setengah jam masuk lagi Bang. Masuk lagi. Aku tanya lagi Bang. Kamu siapa? Dewi. Dewi. Nah, awalnya Evi. Yang kedua Dewi. Setengah jam. Pingsan lagi Bang. Pingsan nih. Gak lama masuk lagi. Kamu siapa? Aku tanya lagi. Ani. Iya. Lu bayangin. Namanya beda nih loh. Iya. Yang masuk. Gak lama keluar lagi Bang. Keluar lagi. Gak masuk-masuk. Sampai besok. Besoknya abis asar. Masuk Bang. Kerasukan lagi. Bayangin gue diteror terus tuh Bang. Kasian sih gue liat Karina itu, kasian gitu loh. Maksudnya ya badannya abis gitu ya kan. Capek banget itu. Iya, orang masuk kerasukan sekali aja capek Bang. Apalagi nih berapa minggu loh gitu. Kerasukan lagi Bang, abis asar tuh. Wah ngamuk-ngamuk nih, ngamuk-ngamuk ya kan, teriak-teriak. Ya udah. Gue nanya nih. Nah ini siapa sekarang? Bukan kamu siapa lagi. Gue nanya ini siapa sekarang? Dia jawab Bang, Ani. Oh, gue nanya, tujuan kamu apa kesini? Gue bilang. Terus kenapa masuk ke kakak ini? Kasihan badannya. Gue bilang. Emang dia salah apa sama kamu, sama kalian? Terus dia jawab, dia ketawa aja Bang. Gitu dia jawab. Habis ketawa dia jawab. Antar teman katanya Bang. Dengan nadanya ya, antar teman gitu. Dia nadanya itu bukan antar teman, enggak, pelan, kenceng Bang. Antar teman gitu loh. Nada tegas gitu loh. Nah, kita paham tuh, antar temen. Nah, gue tanya Bang. Antar temen siapa? Dan buat apa? Cinta, katanya Bang. Cinta. Ya. 1 kata, cinta. Keluar nih Bang. Keluar nih, masuk yang baru Bang. Yang masuk siapa? Dewi. Pokoknya masuk Dewi. Nanya kan, emangnya cinta sama siapa? Gue nanya dong gitu. Penasaran, emang cinta sama siapa? Ben. Dia jawabnya itu bukan panjang Bang. 1 kata doang Bang. Ben. Wah, ini panik dong Bang. Ini udah mulai kaget gue nih, udah mulai shock nih. Ben.
Berarti ada tujuannya dengan band gue pasti nih kan gitu loh. Gue mikirnya. Iya dong. Iya. Band katanya. Terus gue bilang, ciri-ciri orang yang kamu suka seperti apa? Dia ketawa bang. Habis itu keluar. Masuk bang si Ani. Ciri-cirinya seperti apa? Rambut panjang. Dia bilang itu bang, rambut panjang. Terus ketawa. Di depan bilang dia. Maksudnya di depan dia gitu loh. Di depan dia nih. Di depan dia siapa bang? Gue bang yang ngobrol sama dia. Iya. Rambut gue panjang bang saat itu. Di band. Tapi pada saat itu yang panjang Gue. nggak ada lagi. Nggak ada. Rambut panjang. Wah gue bilang. Gue sumpah bang. Gue lari bang keluar. Gue lari keluar loh. Pas dia ngomong gitu gue lari keluar. Ibaratnya gue shock bang. Maksudnya selama ini ya orang taunya tuh hantu cinta sama manusia itu di film ya kan? Iya. Bener dong. Tapi ini gue ngalamin di dunia nyata bang. Gila gue dikejar loh. Dikejar sama 3 hantu ini hanya untuk ya itu. Dia ngungkapin perasaannya gitu. Nah ini bang ini. Oke, maksudnya oke. Terus. Gue dikejar oleh 3 hantu ini hanya untuk mereka ngungkapin perasaannya. Tapi ngelewat badan orang. Lu bayangin ternyata beneran ada bang. Hantu cinta sama manusia itu ada bang. Dan gue ngalamin sendiri. Setelah gue manggung. Di kota mereka. Mereka hampir ngejar gue loh. Keluar kota loh itu. Mereka ngikutin gue keluar kota loh itu. Bukannya di daerah situ ya. Bukan satu kota. Keluar kota loh itu. Nah habis Ani ini masuk ngomong cinta. Gue pergi bang. Dia keluar bang. Itu yang kesurupan pingsan. Nggak ada kerasukan lagi tuh. Besoknya bang baru kerasukan lagi. Itu habis maghrib. Habis maghrib sebelum maghrib jam 6 sore. Itu kerasukan bang. Kerasukan Karina tadi itu teriak-teriak kayak biasa lah. Kerasukannya cuma gitu teriak-teriak sambil baring. Nggak marah. Nggak lempar-lempar barang nggak. Teriaknya cuma kerasukannya sambil baring teriak-teriak gitu doang kan. Nah gue inisiatif aja sih nih bang sebenarnya. Sebenarnya gue tuh inisiatif aja sih, maksudnya ini gimana lah cara ngeluarinnya ya gitu loh. Cara menyelesaikan masalah ini gimana gitu loh maksudnya. Menyelesaikan masalah ini gimana gitu. Gue mikir, pas Laskar kerasukan, gue bilang sama teman-teman gue bang. Lu pada keluar dah semua. Gue gituin, gue dengan modal berani aja nih bang. Lu pada keluar dah semua. Gue mau ngomong sama nih hantu. Gue mau ngomong sama dia gue. 4 mata aja gue bilang, lu keluar semua beneran bang, teman gue keluar semua bang. Tinggal di dalam itu gue sama yang kerasukan. Istrinya abang itu Iya. lu nih ya? Cuman gue sama dia bang. Terus gue ngobrol lah bang. Gue bilang ini siapa nih? Ani bukan? Kalau bukan, biarin Ani yang masuk. Karena gue mau ngomong sama Aninya, karena kalian ini ngantar si Ani gitu ke sini gitu loh. Nah dia belum masih ketawa nih bang. Yang kerasukan nih belum mau ganti ya kan, itu Dewi itu Evi itu bang, bukan Dewi, Evi itu belum mau gantian nih kerasukan ini. Ini kan 3 nih mondar mandir kerasukan, belum mau gantian kan. Terus gue nanya bang ke Evi, gue bilang kalian tuh punya agama nggak sih? Ini penasaran gue nih bang. Kalian nih bertiga punya agama nggak sih? Dia ketawa bang. Dia ketawa doang kalau gue tanya. Terus gue tanya lagi. Gini dah gue bilang. Evi agamanya apa? Islam bilang dia bang. Islam bilang ya. Gue bilang gini. Kalau kamu memang Islam, kamu tahu dong kamu nyakitin orang nih gitu. Itu salah nggak? Dia ketawa bang. Terus gue tanya lagi. Kalau Ani agamanya apa? Islam juga. Islam deh. Tinggal 1 dong Dewi. Kalau Dewi agamanya apa? Kristen. Gue kaget bang, sumpah gue shock bang. Maksudnya gue ngalamin kejadian nyata beneran, gue nanya langsung, ini hantu aja punya agama loh. Dan agamanya itu beda loh, ada Kristen, ada Islam. Nah ini gue kaget nih bang. Kalian sahabat bertiga? Iya. Itu jawabannya bang. Iya.
kami sahabat bertiga. Nggak lama dia keluar. Masuklah si Ani beneran. Si Ani masuk bang. Si Ani masuk. Ini siapa bang? Ani. Udah dia tuh sambil ketawa-ketawa ya kan. Ketawa-ketawa. Gitu dia kan. Ini posisinya cuma gue berdua bang ya. Gue bilang sama dia. Ani. Mohon maaf nih. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Kalau aku memang ada salah sama kamu. Gue bilang gitu bang. Sama Ani nih. Sama dia kan. Terus dia bilang. Dia cuma ketawa-ketawa bang, dia bilang apa-apa. Kita itu Ani, nggak akan bisa bersama. Karena kita beda dunia. Sekali lagi aku mohon sama kamu. Tolonglah jangan ganggu aku sama kakak ini lagi. Kasihan badannya. Dan kasihanlah sama kami. Udah lelah banget kami ini. Tolonglah. Kita itu nggak akan bisa bersama. Nih. Karena kita beda dunia. Tahu nggak bang? Pas aku ngomong itu, apa yang terjadi? Apa? Ini aku nyaksiin sendiri bang. Ini emang kisah nyata loh. Aku nyaksiin sendiri. Itu air mata netes bang. Ini aku merinding loh cerita begini. Karena aku tuh udah lama gak mau cerita ini gitu sebenarnya gitu loh. Ini air mata netes bang. Dari orang yang kerasukan tuh bang. Pas aku ngomong gitu bang. Itu air mata beneran netes keluar. Pas aku bilang kita gak akan bisa bersama. Karena kita beda dunia. Udahlah. Itu air mata beneran netes bang. Ibaratnya orang pacaran, udah kita putus aja, kita udah nggak cocok gitu loh, nangis kan pasti ya. Nah inilah yang terjadi dengan hantu ini bang. Beneran tuh sumpah demi Allah bang, ini air mata keluar langsung bang dari matanya. Itu aku nyaksiin sendiri bang. Setelah itu dia ngelotot bang, ngeliatin aku, terus aku nanya, sekarang kamu udah paham kan? Jadi kamu tolonglah pulang. Terus dia bilang, taruh dupa katanya. Jadi dia minta taruhin dupa di belakang bang. Belakang rumah ada pohon kelapa 3, taruh dupa 1. Jadi 3 itu buat mereka 1 bang. Itu dia minta syarat itu sih buat pulang gitu loh. Terus dia kata-kata terakhirnya maaf. Itu bang. Maaf karena? Ya nggak tahu. Pokoknya itu aja. Sebelum dia pergi tuh bang. Sebelum dia keluar dari itu. Terakhir tuh ya, dia bilang maaf. Habis itu pingsan. Udah. Karena itu posisinya udah kecapean kan, udah malam juga kan. Ya udah, besoknya sih aku sama teman-teman beli dupa tuh, Bang. Itu jam 1 malam beneran gue doang yang berani ke belakang, Bang, naruh dupa. Satu. Naruh dupa tuh, satu ke situ. Nah, alhamdulillahnya 2 hari setelah ini nggak ada, Bang, kejadian apa-apa nih. Aman ya. Ya kita udah normal lah ya, nggak ada kejadian apa-apa ya kan, 2 harinya kan, nggak ada kejadian apa-apa, normal lah. Ya Dewi, Evi, Ani ini udah ngilang lah, udah pulang lah mungkin ya, udah pulang lah. Kalau bahasa gue mungkin berarti masih ada dong ya kan, mungkin udah pulang lah mungkin. 2 hari. Pas sudah hari kedua, jam 9 malam, si Karina nangis, Bang. Nangisnya beda, Bang. Kami kaget, lu kenapa nangis? Teriak, ketawa, gitu aja. Nangis, teriak, ketawa. Ah, ini kerasukan lagi nih. Gue bingung lagi dong, kerasukan lagi nih. Ini sampai aku tanya, Bang, tapi kerasukannya beda, Bang. Ngelempar nih sekarang nih, Bang. Oke. Jadi bantal semua tuh melayang tuh, Bang. Dia amuk-amuk tuh. Nah, ini kerasukannya beda nih. Tidurin lah. Pegangin tangan kakinya ya kan. Ngomong lah tuh. Aku nanya ke dia, kamu siapa? Aku bilang, kan aku udah ngasih syarat yang kamu minta. Aku bilang, kenapa kamu belum pergi? Dia jawab, Bang. Dia jawab, bukan mereka katanya. Tapi nadanya laki-laki, Bang. Itu jawabannya, Bang, bukan mereka. Nadanya pakai nada laki-laki nih. Bukan mereka, nadanya laki-laki. Udah berontak. Gue mikir kan, ini selesai masalah satu, muncul masalah baru gitu. Ya dong. Selesai masalah satu, muncul masalah baru nih. Bukan mereka. Berarti beda. Iya kan? Ya udah. Gak lama keluar, Bang. Keluar.
nggak ada masuk nih, udah lama keluar nggak ada masuk. Aku telepon lah temanku bang, karena ada salah satu bang, ini aku kasih tahu, ada salah satu di sana itu anak band juga, dia rapper bang, vokalis rapper lah, vokalis rapper keren lah dia, pokoknya vokalis rapper, tapi dia bisa ngobatin Oke, gitu, memiliki kemampuan. ya punya kelebihan lah gitu loh, maksudnya banyak juga kayak orang-orang mencari buronan juga ngajak dia gitu loh. Kalau di sana ya gitu loh, nyari juga ngajak dia lah pasti kan. Menelusuri hutan itu pastinya ngajak dia lah gitu loh. Nah ini temanku nih bang, pernah satu band juga kan dulu kan. Terus aku telepon dia, aku manggilnya itu Datuk lah bang. Sebenarnya nama aslinya bukan itu, nama aslinya Wawan. Aku manggilnya Datuk lah. Tuh gue bilang, bantuin gue. Ini gue pakai bahasa Jakarta bang ya. Karena udah lama di Jakarta dia kan. Kalau bahasa sana itu kan bantuin aku gitu loh. Bantuin gue bilang kan. Bantuin apa bang dia? Ini gue setelah manggung, gue ceritain lah. Gue setelah manggung di Padang, gue diteror nih. Sampai sekarang gak kelar-kelar nih. Dan ini yang kasihan istrinya Bang Ose nih. Kerasukan terus. Keluar masuk. Ya udah. Gak lama si Datuk ini datang bang. Pas Datuk datang ke rumah itu, baru Datuk mau masuk pintu bang, itu Datuk langsung loncat bang, loncat kayak macan, loncat bang, loncat ke pojok, ke sudut rumah, ke pojok-pojokan tembok ini, loncat bang. Oh bingung nih orang kenapa ya loncat. Nah itu kejadian sekitar 20 menit lah, dia loncat-loncat, lari sana, lari sini. Kayak nangkap sesuatu lah gitu loh. Macan buru sesuatu gimana sih gitu. Terus setelah itu, gue nanya bang ke dia, emang tadi ada apaan? Dia jawab bang. Oh setelah sadar nih? Ya setelah sadar, gue nanya, emang tadi ada apaan? Tuh, itu di pojokan ada nenek-nenek 3. Itu yang gue tangkap dari tadi, gak ada berapa. Itu gak dapet bang. Nenek-nenek? Iya, ada 3. Terus gue bilang, nenek-nenek nih emang mau ngapain? Iya. Siapa? Penasaran dong. Dia bilang, nenek-nenek itu nungguin antri buat masuk ke kakak ini. Hah? Jadi hantu-hantu di sana tuh bang, ngantri bang, pengen masuk ke sini bang. Ibaratnya gini bang, aku tuh tahu dari Datuk ya, kenapa bisa ngantri? Orang kalau udah kerasukan sekali bang, itu udah lemah bang. Itu yang aku tahu ya. Jadi jin-jin lain nih pengen masuk ke dalam itu gitu loh. Ngantri bang, ngantri loh ini setan-setan buat masuk ke sini. Gitu loh. Nah setelah itu Kak Rina nih kerasukan nih, pas ada Datuk. Ada Datuk kerasukan. Si Datuk langsung bang nanya. Dijepit dulu nih sama Datuk nih jempolnya. Sama Datuk ini cara ngobatinnya begitu juga bang, jepit jempol bang. Jepit teriak-teriak kan, sambil Datuk nanya ya kan, kalau kalian masih ganggu nih, gue putusin nih kaki, jempol nih, kaki nih, bilang ya kan. Datuk nanya, ini kalian siapa? Datuk kan, dia jawab bang, kami beda, bilang dia. Itu bang jawabannya, kami beda, dengan nada kasar ya kan, kami beda. Ya kalau sosok kalian seperti apa? Bilang Datuk kan, kalau Datuk nanya gitu bang, sosoknya seperti apa? Bilang Datuk. Dia jawab bang, genderuwo. Jadi sosoknya genderuwo nih satu bang. Terus Datuk nanya, di sini ada berapa? Ada 2. Sekarang ada 2 nih. Yang nenek tadi kabur tak kemana ya kan? Tinggal 2 nih, ada 2 loh dia. Kalian tinggal di mana? Sumur. Jadi di situ, jadi dalam rumah itu bang, sumur itu tuh emang sumur yang tuh pakai timba tau kan? Oh ada sumur berarti di rumahnya? Nah, ada sumur timba bang. Okay. Kalau di rumah itu sumur timba, nggak ada air bersih mah beli. Sumur timba, sumur bilang deh. Nah, tanya ada tuh. Satu lagi sosoknya kayak apa? Tau nggak bang kayak apa? Ini gue sumpah bang, gue takut tinggal di rumah itu bang, denger ya bang. Sumpah, gue langsung takut loh tinggal di rumah itu. Dia bilang, pocong. Hah? Sumpah bang, gue sebanyak setan, sebanyak hantu bang. Cuman ini yang paling gue takutin bang. Pocong? Ya. Dan pocongnya juga ngantri pengen masuk nih ke kakak ini. Buat apa?
Nah itu bang. Ini masih lu nanya dong buat apa? Datuk nanya. Terus kalian kenapa ganggu kakak ini? Setan ini jawab bang kerasukan. Dia bilang, kami marah. Tanya Datuk, marah kenapa? Dupa. Gue langsung inget bang. Dupa yang 3 gue taruh di belakang nih. Iya dong. Mereka marah karena dupa. Kenapa marah? Mereka nggak suka. Mereka ngomong bang, kami nggak suka. Ada yang naruh dupa di belakang. Nah mungkin ini alasan jin-jinnya aja ya. Kalau aku sih berpikir ini alasan kalian ini biar masuk gitu loh kan. Gitu mikir gitu kan. Mereka nggak suka kita naruh dupa bang. Gitu. Yaudah. Datuk nanya, emang ada yang naruh dupa kemarin? Ya gue naruh dupa 3. Gue bilang karena permintaan yang Dewi, Evi sama Ani ini ya ini gitu loh. Biar dia keluar. Kenapa kok turutin? Bilang Datuk gitu bang. Kenapa diturutin? Bilang Datuk. Itu mah tipu daya mereka semua. Bilang Datuk ngomong gitu bang. Gak usah diturutin. Ntar manja. Bilang Datuk gitu. Ya udah tuh. Mau gimana ada kejadian bilang kan. Tolong dah keluarin nih. Bantulah. Dibantulah sama Datuk bang. Gini aja lah. Gue keluarin sekarang bang Datuk kan. Gue keluarin sekarang. Keluar tuh bang. Terus udah keluar Datuk ngomong. Besok aku kesini lagi. Kalau pas lagi kesurupan, kabarin aku langsung. Datuk. Besoknya nih kerasukan nih bang. Malamnya kerasukan kan. Gue telepon lah si Datuk nih. Tuh. Ini karena kerasukan nih. Datuk tuh langsung tuh bang. Itu nggak pakai lama 15 menit nyampe bang. Karena kan memang kota Dumai itu kan jalanannya itu gede tapi sepi bang. Kendaraan yang nggak ada macam-macam kayak Jakarta nggak ada lah. Lu naik motor gak kenceng nyampe bentar doang kan. Nyampe kan. Datuk nyampe dia bawa kendi bang. Kendi kecil. Datuk bawa kendi kecil. Wah, udah bawa persiapan nih gue kan. Bawa kendi kecil. Datuk masuk tuh bang. Lagatnya kayak macan langsung bang. Karena kan memang julukan dia ini kan manusia macan. Kami julukin dia di sana itu gitu loh. Yang manusia macan gitu loh. Ya dia nggak berubah jadi macan tapi anunya apa namanya itu bentuknya itu ya gayanya kayak macan jadinya kalau udah ngobat-ngobatin gitu. Dia jadi seperti macan gitu. Itu dia beneran bang, itu dia loncat-loncat, dia nggak nyamperin yang kerasukan bang. Dia cuma loncat-loncat ke pojok-pojokan rumah, ke dapur, ke sumur, kemana. Nah setelah itu yang kerasukan keluar bang. Sadar. Datuknya juga sadar ya kan. Datuk bilang, ini genderuwo sama pocongnya udah gue masukin dalam sini, dalam kendi ya. Ini gue mau buang di Sungai Dumai. Nah itu memang Sungai Dumai itu tempat pembuangan jin bang. Karena di sana itu ibaratnya seperti inilah. Lu ngelewatin jalan lintas, di situ ada kuburan Kristen sama Islam kiri kanan. Banyak mitos di situ bang. Ada dulu juga di situ dulu ada tuh pemindahan kuburan di tengah jalan, pemindahan kuburan. Nah, itu juga dulu pas saat pemindahan kuburan juga itu banyak juga tuh yang ada yang jarinya nggak kebawa, gentayangan, bang. Itu pernah kejadian. Terus leak juga di situ ada, kepala terbang. Itu mah ngelintas aja udah di sana tuh zaman-zaman itulah. Nah, selesai lah itu kan diobatin Datuk bilang, udah ini udah kelar, udah selesai. Ini nggak bakal ada masuk lagi bang Datuk. Nggak bakal ada masuk lagi. Ini yang penghuni sini juga bakal aku buang ke Sungai Dumai. Udah Datuk pulang tuh, kami terima kasih lah. Memang udah nggak ada kejadian bang. Setelah itu nggak ada kejadian. Itu seminggu nggak ada kejadian. Ya udahlah, gue udah bisa kerja dong. Karena gue tuh kerja di percetakan bang Sen. Gue kerja di percetakan. Itu yang kerja di percetakan sablon itu gue, Windy, sama Eni bang. Eni yang kerasukan di angkot. Itu kami satu kerja tuh bang di percetakan sablon. Nah kan tempat kami kerja ini, kantor percetakan kami kerja ini bang, itu rumah Cina tua bang. Jadi disewa sama orang bosnya ini, rumah Cina tua, itu jadi percetakan lah. Nah rumah Cina tua ini bang, kami bisa pakai cuma bagian depan. Jadi rumah Cina ini ada lambang-lambang
kungfu tuh. Oh iya. Tau kan? Lambang-lambang kayak gini lah. Tuh ada. Kayak gitu lah. Nah itu di depan, bagian depan doang kami bisa pakai. Di bagian belakang itu udah banjir bang. Air bergenang tuh bang. Itu nggak bisa lu pakai udah. Karena emang banjir kan. Banjir, air bergenang, ujungnya toilet. Karena dia manjang gitu kan. Nah udah seminggu kami aktif kerja lagi. Pas sore, asar. Ini kerasukan bang. Di tempat kerja. Ini yang diangkut tadi ya. Teman gue yang diangkut ya. Itu satu kerjaan sama gue kan. Itu kerasukan bang di situ bang. Di tempat kerja. Sumpah bang. Itu gue panik bang. Gue panik. Gue tanya. Ini siapa? Gue bilang. Dia jawab bang. Ani. Ternyata Ani itu gak pergi bang. Dewi sama Evi pulang bang. Aninya gak mau pulang. Karena Ani yang cinta sama gue bang. Paham kan lo? Jadi Ani ini gak mau pergi karena Ani ini yang cinta sama gue bang. Tujuan Dewi sama Evi kan nganterin si Ani ke sini. Ani ini karena cinta sama gue, dianya gak mau pergi bang. Gue kaget bang di situ, sumpah gue kaget bang. Gak kelar-kelar juga gue. Si Ani gak mau pulang. Gue nanya bang, kenapa Ani gak mau pulang? Dia ketawa aja bang, dia gak mau jauh, dia ketawa loh. Di situ gue panggil Pak Ustadz bang, udah bingung dah, udah panggil Pak Ustadz aja dah, buat nanganin ini gitu loh. Iya kan, udah. Yeah. Gue panggil Pak Ustadz bang, gue panggil Pak Ustadz, diobatin lah Pak Ustadz di situ, di kantor itu ya, diobatin Pak Ustadz. Alhamdulillah, dibaca-bacain ayat, keluar, Eninya disuruh pulang, si Eni disuruh pulang. Ya udah Pak Ustadz, gue cerita lah Pak Ustadz, ini kejadiannya gini-gini. Semua gue ceritain ke Pak Ustadz bang. Cerita kejadian gue awal, gue cerita Pak Ustadz bilang, kamu aksesoris yang kamu pakai itu buang semua. Kalung gue nih bang, disuruh buang bang. Kamu jubah-jubah kamu yang pakai, buang semuanya. Beneran bang, gue buang. Hari itu juga? Ya, gue ke laut buangnya bang. Ke laut yang dimana gue teriak tadi bang. Gue buangnya di laut di titik yang dimana gue teriak. Gue nyuruh setan masuk ke kalung gue. Di situ gue buang semua aksesoris gue bang. Kalung pentagram gue, jubah gue, semua gue buang. Karena apa? Ya ini mungkin penyebab lo gitu ya kan. Itu gue buang bener. Karena Pak Ustadz ngomong gitu kan, buang semuanya. Yaudah di situ gue buang. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak ada lagi bang gangguan. Alhamdulillahnya ya. Tapi ini ada nih kejadian yang lucu yang gue lupa ceritain nih. Okay. Ada kejadian lucu. Kita flashback ke belakang lah lagi. Gue lupa sih ceritain tadi kejadian lucu nih. Jadi kejadian lucu ini di saat yang genderuwo ini masuk bang. Di saat genderuwo ini masuk ke Kak Rina, itu gue inisiatif aja nih. Karena maghrib kan posisinya kan. Maghrib, gue mungkin kan kalau gue sholatin dia keluar nih bang. Oh iya. Ini lucu nih, menurut gue lucu ya. Mungkin kalau gue sholatin dia keluar nih. Gue sholat bang, di dekat dia kerasukan. Nih dia kerasukan, nih gue sholat sini nih bang. Tahu nggak apa ini bang? Gue dilempar pakai bantal bang lagi sholat. Gue dilempar pakai bantal. 3 kali gue lempar pakai bantal. Bantal yang dipakai bang, guling 2 kan. Bantal tuh, wah melayang. Gue lagi sholat dia dilempar loh gue. Ya udah kan, dia ketawa-ketawa bang, sambil ketawa tuh gue lagi sholat lempar tuh. Ya udah selesai sholat. Gue samperin. Kamu kenapa ketawa? Saya lagi sholat kenapa kamu lempar? Gue bilang gitu bang. Dia ketawa aja bang. Terus gue tanya. Gini dah. Kamu kalau mau keluar, kamu minta apa? Maunya apa? Gue gituin bang. Biar kamu pergi. Dia jawab nih bang. Dia jawab. Bacakan Yasin. 3 kali. Gue bilang bener ya, keluar ya. Gue bilang. Gue bacain Yasin bener keluar ya. Dia ketawa aja bang. Yaudah gue ambil wudhu lagi. Gue ambil Yasin, gue bacain Yasin bang. Samping pas dekat kepala dia nih bang. Nih kepalanya nih gue nih. Gue bacain Yasin nih bang. Dia kan begitu ketawa ini. Gue bacain Yasin nih kan. 3 kali tuh gue bacain Yasin 3 kali bang. Udah gue bacain Yasin 3 kali dia ketawa. Dia ketawa. Gue penasaran. Kamu kenapa ketawa? Kan saya udah bacain Yasin. Kenapa kamu gak pergi? Gue bilang. Dia jawab bang.
Sumpah ini gue ketawa ini sebenarnya. Kamu baca yang nggak ikhlas. Lo kagak bang. Sumpah demi Allah bang, ini hantu ngomong begitu bang. Ini jin ya, jin. Iya, ini jin yang masuk itu orang itu ngomong begitu bang. Kamu bacanya nggak ikhlas, sambil ketawa bang. Gue ikut ketawa bang. Terus dari teman-teman gimana? Ketawa bang semua. Sumpah kami semua di situ bang yang bacain Yasin ketawa bang. Gue mikirnya gini bang, ini hantu kok jin kok tahu ya kita Iya, ikhlas atau maksudnya- enggaknya ya gitu loh. Iya emang kalau dalam ini kalau jin emang lebih pinter sih. Iya. Jin itu lebih pinter dari manusia dan jin ini bisa lebih fasih pembacaan Ayatnya ya. ayatnya Iya. itu daripada ya orang banyak lah. Iya. Oke, dan alhamdulillah kira ya semuanya itu udah aman-aman aja ya Aman Bang? bang, sampai sekarang aman. Nih sampai sekarang aman ya. Sampai sekarang alhamdulillah aman. Cuman seminggu ini kenapa itu muncul lagi di pikiran gue? Sebenarnya gue udah ngelupain ini bang. Tapi Udah seminggu ini gue muncul di pikiran gue nih bang. Sebelum gue kesini, Ah, sebelum gue hubungin lu, ini muncul bang ke pikiran gue bang. kenapa tuh? Muncul ke pikiran gue tuh entah kenapa ini harus gue ceritain gitu. Nggak tahu bang kenapa ini harus gue ceritain. Karena apa bang? Mungkin pengaruh ini juga kali ya. Jadi nggak apa-apa ya gue ngomong ini ya. Ini tentang lagu gue, tentang musik gue lah ya. Tentang lagu gue. Nggak apa-apa ya gue ngomong ya. Mungkin karena ini juga. Jadi ada satu lagu gue bang. Itu judulnya Tanpa Namaku di Sana. Itu memang kisah mereka bang. Siapa yang pertama kali bikin? Aku. Kenapa bisa terinspirasi bikin lagu seperti itu? Aku tuh pengen, memang mereka tuh udah pergi ya. Mereka udah pergi. Nggak ada di hidupku, tapi mereka ada di karyaku bang. Si An ini? Dewi, Ani, Oh, 3 orang Dewi, ini. Evi dan Ani ini harus ada di karyaku. Tetap abadi kalian di sini. Itu bang. Walaupun kalian nggak ada gangguku lagi, tapi kalian ada di sini gitu. Aku bakal ingat kalian terus. Aku nggak pernah lupa sumpah bang. Itu mereka aku doain bang tiap hari. Nah ini belakangan ini. Jadi di situ bang. Jadi itu mereka tuh abadi di laguku. Udah. Nah itu yang membuat pikiran tuh muncul terus sekarang gitu. Tapi lagunya sampai sekarang masih ada? Lagunya yang Tanpa Namaku di Sana ada di Spotify ada. Udah ada. Memang ya itulah. Cuman kalau yang detailnya yang ada Dewi, Evi sama Ani itu ada di lagu baru pun nanti bang. Oh, oke. Ya. Oke. Berarti bakal launching? Ya itu karena bukan bakal launching kalau yang Tanpa Namaku di Sana itu udah lama. Emang Bang. udah lama, Udah tapi lama. di Yang judulnya Dea aku kasih judul yang kedua. Itu Dea aku kasih judul Dewi, Evi, Ani. oh jadi singkatan. Iya. Dea aku kasih judul bang. Itu bakal rilis nanti tanggal 20. Itu bakal keluar. Oke. Karena aku tuh, nih bang, aku tuh kenapa bikin lagu tanpa namaku di sana itu aku tuh sebelum nulis bang, sebelum nulis cerita ini aku menggambarkan semua ini yang kisah Dewi Evi Ani ini di dalam laguku. Aku tuh pelajarin satu ayat Al-Quran dulu bang. Itu aku pelajarin dulu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Oke. Itu aku pelajarin dulu bang. Dan ini surat bikin aku ngerti bang. Ngerti satu hal. Dan mungkin jin ini lebih ngerti daripada aku gitu. Iya. Di surat ini ya. Di surat ini tuh bacanya kan boleh kita menyukai sesuatu padahal dia tidak baik buat kita gitu loh. Tapi boleh kita membenci sesuatu padahal dia sangat baik buat kita. Allah itu mengetahui, sedangkan kalian manusia jin itu nggak bakal pernah mengetahui apa yang Allah tahu gitu. Nah makanya aku ngambil surat Al-Baqarah ayat 216 di lagu ini. Jadi lagu gue itu bukan sekedar lagu tapi beneran itu Ada maknanya. ada makna, ada kisah-kisah nyata dalam situ. Ada ayat Al-Quran tertulis dalam situ gitu. Makanya itu bang. Oke, bulan ini Yang kalau Tanpa Namaku di Sana itu udah ada. udah ada. Spotify, Kalau udah yang ada. Dea Kalau ini- yang Dea bulan ini tanggal 20 itu bakal launching. bakal rilis bang. Oke, Gitu, oke. Nah, berarti. kita balik lagi nih ke cerita nih, Bang Ya, Rizky nih. siap. Ini kan awal mula semua ini kejadian gara-gara lu sebenarnya ya. Gara-gara gue bang. Yang
lu nantang untuk semua jin Iya, penghuni sungai ini atau laut ini iya. itu masuk ke Kalung gue. kalung. Kenapa melakukan hal itu? Nah itu bang, itu di zaman itu kan kita tuh masih sok keren. Kalau aku bilang masih sok keren sih, masih sok keren ibaratnya. Gue di musik nih, gue di musik di metal. Wah, gue sok keren aja gitu loh metal tuh. Ya mistis gini makanan gue lah gitu loh, ibaratnya gitu lah bang, sok keren gitu loh kan. Lu kita harus ada berhubungan dengan mistis lah gitu loh. Makanya gue tuh inisiatif aja bang. Gue di saat gue stres, ya mungkin setan ini bisa bantu gue hilangin stres gue. Nah itu bang, itu bodohnya gue sih bang di saat itu. Sampai gue teriak di pinggir laut, suruh jin masuk ke pentagram gue. Iya itu. Pentagram tuh ya orang-orang tahu sendiri lah, satanis aja pasti pentagram kan anunya. Iya. Tapi temen Bang Rizky ini, si Datu ini nggak tahu kalau sumber itu dari si pentagram ini. Nggak tahu bang, gue nggak pernah cerita itu bang. Gue nggak pernah cerita. Tapi pada saat itu dibawa, pas Datu ini datang ke buat nyembuhin si. Bawa. Itu yang pas gue buang, pas Eni masuk di tempat kerja. Iya, yang di Pak Ya, Ustadz. itu baru gue buang bang. Datu nggak pernah nanya tuh pentagram gue. Tapi dipakai. Pakai. Datu nggak pernah nanya itu. Harusnya kan kalau misalnya Datu bisa ya, Iya. memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata manusia pada umumnya, harusnya dia tahu kalau si pentagram ini ada yang namanya itu energi. Iya. Nah itu yang aku heran itu Datuk itu nggak pernah nanya. Bahkan aku tuh pernah 2 kali manggung bareng Datuk. Manggung bareng dia. Di satu band juga sama dia bikin project dulu. Aku pakai jubahku aja dan itu dia nggak pernah nanya itu bang. Pernah loh aku satu panggung sama dia itu aku pakai pentagram, pakai jubah, aku nggak pernah Datuk nanya. Maksudnya kenapa ya kok misalnya Datu itu nggak menanyakan itu apakah nggak Iya. enak atau gimana? Kayaknya sih nggak enak ya kayaknya temen atau anu gitu ya kan. Iya. Kalau aku bilang sih seperti itu bang. Tapi kalau misalnya temen kan ya harus ngasih yang terbaik lah Iya. untuk keselamatan. Sebenarnya sih kalau Datuk ini tipe orangnya ya lu minta tolong gue ini ya ini. Kalau aku sih ngelihatnya gitu bang. Iya, iya. Datuk ini kalau kita nggak bilang cerita ini dia nggak mau ngomong. Datuk itu gitu bang orangnya. Nah, Gitu. ketika semuanya udah diketahui nih sumber ini dari kalung Bang Rizky ini, Iya. kalung pentagram ini yang bintang kebalik, Iya. ya bisa dibilang ya seperti satanis lah ya. Iya. Gimana tuh respon dari Abang Rizky ketika Pak Ustadz ngomong seperti itu, buang atribut yang kamu pakai, semuanya ini penyebabnya dari sini, gimana tuh respon? Respon aku bang, ya respon aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah karena orang-orang terdekatku, teman-temanku, orang yang aku kenal kena dampaknya semua karena kelakuanku bang. Yang sembrono itu ya? Iya, karena perbuatan tololku ya. Kalau aku bilang ya, lu belakangnya perbuatan tololku jadinya kalian semua kena. Jadi aku minta maaf nih dengan kalian semua nih. Yang aku minta maaf dengan kalian semua yang ikut terbawa kejadian itu Iya, gitu loh. benar-benar. Sama Evi juga kejadiannya pas di toilet juga gara-gara mungkin Iya, gara-gara itu sama ya. Eni, Bang. Si perempuan ini ya. Iya. Mungkin dari situ sih udah diteror ya. Mungkin Iya. ya. Dari situ sih udah ditandain kali ya. Gitu loh. Yang si Eni ini juga agak lemah orangnya. Jadi gampang lah buat mereka masuk gitu loh, Bang. Iya. Berarti kalau ditarik kesimpulan berarti jangan pernah melakukan hal-hal ya sebodoh ini ya. Benar. Ya kita menjadi manusia ya biasa-biasa Ya, aja, bener, nggak usah Bang. yang neko-neko dan aneh-aneh Ya, lah. nggak usah sok keren lah. Iya benar-benar, dan apalagi ya menantang-menantang seperti Iya, itu nggak ya. usah intinya sih kalau pesan aku sih nggak usah pernah menantang hal-hal gaib lah gitu Iya, loh. bener. Karena mereka tuh ada gitu loh, mereka ada. Nggak usah kalian bilang nggak ada, mereka ada. Aku udah menyaksikan sendiri, gitu loh. Oke, Bang Rizky, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton cerita Bang Rizky pada malam kali ini? Silakan, Bang. Ya, pesan-pesanku sih, kalau aku kan di musik ya, kita bermusik boleh ya kan, Bang. Kita bermusik boleh, genre apapun bebas gitu loh. Tapi jangan pernah melakukan hal konyol kayak menyembah setan lah, meminta kepada iblis lah gitu loh. Ya kayak aku dalam hal singkat aja aku ngomong
jin-jin masuk ke kalungku itu duduk itu udah salah gitu sebenarnya. Ya mereka denger gitu loh. Itu pesanku. Itu satu lagi, aku minta maaf kepada seluruh masyarakat di Sungai Paning. Kalau aku ceritain kisah ini, kisah nyata ini gitu loh. Aku minta maaf. Jika aku ada salah pengucapan kata di sini, aku minta maaf. Oke, dan memang semua kisah emang ada pembelajaran Iya benar tersendiri bang. ya. Ada Rizky, ya. pelajarannya bang. Dan nanti di tanggal 20 semoga sukses nih untuk Amin. launching Siap, album ini. Kalau misalnya dari teman-teman yang mau denger tuh di mana tuh? Di Spotify tanpa namaku di sana udah ada. Oh, Bang. ada di Ada Spotify? bang Spotify. Oh. Tanpa namaku di sana udah ada di Spotify. Oke, semoga sukses nih Ya. dari Siap. album yang terbaru nih Bang Rizky. Siap, Bang. Dea ini ya. Ya dia. Ini berarti versi terbarunya nih dari yang Ya, dari tanpa nama. namaku di sana kan versi slow-nya. Yang Dea ini memang versi kencengnya lah. Oke. Versi detail, rock, versi rock. detailnya. Ya. Versi rock ya? Berarti genre rock. Genreku tuh bang, sebenarnya sih aku tuh suka rock sebenarnya. Tapi Rock, yang Dea ini alternatif. oh lah. alternatif. Bukan indie ya? Ya bisa disebut indie. Oh bisa juga sih. disebut ini juga. Oke, semoga sukses dah. Ya. Dan mungkin itu aja dari cerita Bang Rizky dan bisa diambil sisi positifnya. Dan gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.